语言爬满了甲骨。Si Hao kelelahan karena berkelahi. Tubuhnya berlumuran darah dan luka. Selama beberapa hari terakhir ini, dia terus bertarung, tiba-tiba membantai jalan keluar begitu saja. Ini, pikirannya bergetar. Simbol berkedip-kedip dan bintik-bintik cahaya bisa terlihat di mana-mana. Tempat ini sangat brilian. Namun, itu bukan formasi transportasi. Mengapa tembok ini rusak? Si Hao membuka mulutnya. Punggungan gunung seperti gunung masih ada, tetapi terputus. Mengapa seperti ini? Dia telah berusaha sangat keras, namun inilah hasil yang akhirnya dia lihat. Yang utama adalah tembok ini terlalu panjang. Itu seperti punggungan gunung saat memanjang keluar. Si Hao tidak berjalan melalui semua itu, namun segmen telah rusak. Area yang rusak itu penuh dengan pola. Ada energi misterius yang berputar-putar. Bintik-bintik cahaya cemerlang bersinar. Jalanku terputus lagi. Si Hao mengepalkan tinjunya, tidak mau menerima hasil ini. Mengapa seperti ini? Mengapa jalan kuno yang misterius ini rusak? Kekuatan macam apa yang menyebabkan ini? Anda harus memahami bahwa Si Hao telah mencoba untuk mendobrak tembok ini, tetapi dia bahkan tidak bisa mengalah. Dia dengan hati-hati memeriksanya. Dia merasa seperti itu adalah senjata tajam yang membelah dinding ini, karena bagian yang patah sangat halus. Dia mengangkat kepalanya dan tiba-tiba melihat sesuatu mengambang di dalam bintik simbol. Itu karena tembok ini seluas gunung, jadi permukaan yang rusak juga tinggi. Ada sepotong tulang beberapa ratus zang di atas yang berkilauan dengan cahaya. Si Hao melompat ke udara. Dia dengan cepat bergegas, dan setelah merasakannya, dia menemukan bahwa itu tidak melepaskan fluktuasi apapun. Alasan itu melayang di udara sepenuhnya karena simbol yang mengalir keluar dari dinding yang rusak. Apa ini? Dia mengambilnya di tangannya dan dengan hati-hati memeriksanya. Potongan tulang ini lembut dan putih bersih seperti batu giok halus. Jika itu setengah ukuran telapak tangan seperti tanda. Ada beberapa simbol yang tidak jelas di permukaannya. Jelas bahwa itu telah diturunkan untuk waktu yang sangat lama. Potongan tulang telah mengalami bertahun-tahun tanpa akhir, sehingga jejak itu menjadi sedikit samar. Itu akan menghilang. Si Hao mencoba mengidentifikasinya. Akhirnya, dia melihat polanya. Dia menggambar garis dengan tangannya di kekosongan, dan kemudian, dia terkejut. Mungkinkah ini sepotong tulang dari tempat itu? Ini terkait dengan aula tertinggi. Dia sangat terguncang. Dia telah mendengar Dewa Willow dan pagoda kecil berbicara tentang aula tertinggi sebelumnya, jadi dia mengerti sedikit tentang itu. Itu adalah tempat yang sangat misterius. Sementara itu, simbol warisan ini adalah jejak ini. Mengapa potongan tulang ini tertinggal? Dia mengelusnya dengan tangannya. Sayangnya, bagian dalam tulang ini berlubang tanpa simbol apapun. Hanya ada jejak di bagian depan tanpa apa-apa lagi. Ini membuat pikirannya naik turun dengan emosi. Dia terbang tinggi ke langit untuk melihat ke tempat ini. Dia ingin mencari tempat ini sedikit lebih teliti. Simbol-simbol ini cukup istimewa, seperti formasi transportasi super. Batu pemogokan surgawi tiba-tiba berbicara. Itu menatap dinding yang rusak di mana bintik-bintik cahaya bersinar terang dan pola simbol mengalir keluar, mengukir diri mereka sendiri dalam kehampaan. Tatapan Si Hao sangat dalam. Dia melihat ujung lain dari dinding yang rusak dan pergi untuk melihatnya. Beberapa gerbang batu di sini rusak, jelas mengalami beberapa jenis dampak yang kuat. Saya bertanya-tanya mengapa saya membantai jalan keluar saya begitu cepat. Lagi pula aku belum menyelesaikan semuanya. Itu karena dia masih belum bertarung dalam pertempuran yang menentukan melawan naga sejati, Phoenix abadi, Kunpeng dan ras tak tertandingi lainnya seperti ini sebelumnya. Mereka semua berada di sisi itu. Gerbang gunung itu rusak. Sepertinya keinginannya tidak bisa dipenuhi. Ada fluktuasi energi yang kuat yang merobek kekosongan. Ada juga energi kacau di sini. Dewa yang kuat mungkin menghancurkan tembok dewa dan iblis ini. Batu pemogokan surgawi sampai pada kesimpulan ini setelah mengamati tempat ini. Mengapa itu terjadi? Hati Si Hao terguncang.
Dia tiba-tiba membuat asosiasi. Perlu melihat lebih dalam lagi. Batu pemogokan surgawi bergegas ke dinding yang rusak di sisi lain. Setelah mempelajari dan memikirkannya, dikatakan, ada formasi transportasi yang sangat besar di sini, dan itulah yang menghasilkan fluktuasi yang mengerikan. Berdasarkan apa yang dikatakannya, fluktuasi itu setara dengan retakan besar dari kekacauan utama, yang menghancurkan dinding ini. Kalau begitu itu berarti aku tidak akan bisa memasuki alam yang lebih tinggi dari sini. Si Hao mengangkat kepalanya ke arah langit dan menghela nafas. Benar, itu karena seseorang menggunakan formasi transportasi tempat ini. Setelah mengaktifkannya, tembok dewa dan iblis rusak, kata batu pemogokan surgawi. Si Hao menjadi diam. Pakar macam apa itu? Anda harus memahami bahwa berdasarkan apa yang tercatat dalam buku tulang, tembok dewa dan iblis kokoh dan abadi. Itu tidak bisa diguncang sama sekali. Mengapa? Seseorang naik ke formasi transportasi dan tiba-tiba membuatnya retak. Dia dan batu pemogokan surgawi melakukan hal-hal secara terpisah. Mereka mulai mencari lagi, berharap menemukan lebih banyak petunjuk sehingga mereka dapat memahami dengan tepat apa yang terjadi. Lembah besar ini, Si Hao tercengang. Ada sebuah lembah besar di belakang tembok dewa dan iblis. Bagian bawahnya gelap gulita, mengarah ke kedalaman bumi. Kemudian, dia melihat beberapa bekas cakar. Mereka sangat besar. Makhluk mengerikan telah merangkak keluar dari kedalaman bumi dan muncul di sini. Ini kura-kura yang sangat besar. Batu pemukul surgawi melihat tanda cakar itu dan berkata dengan percaya diri. Mata Si Hao melebar. Dengan suara gemetar, dia berkata, mungkinkah makhluk itu? Rumor mengatakan bahwa aula tertinggi terletak di punggung kura-kura besar. Mungkinkah itu membawa istana kuno di punggungnya saat melewati tempat ini? Batu pemogokan surgawi juga tercengang. Itu melihat ke lembah besar dan kemudian ke tembok dewa dan iblis yang rusak. Kemudian, ia melihat potongan tulang di tangan Si Hao yang tertinggal di sini. Itu menggunakan formasi transportasi di sini. Si Hao melihat ke langit. Itu diam-diam pergi ke alam yang lebih tinggi dari sini. Batu pemogokan surgawi agak kaget. Sebenarnya ada hal seperti ini yang terjadi. Jika ini benar, maka semuanya masuk akal. Terlepas dari apakah itu kura-kura besar atau aula makhluk agung, ingin pergi ketika jalan surgawi terputus pasti akan membutuhkan energi yang luar biasa besar. Ini kemungkinan besar alasan mengapa energi kacau diaduk, serta mengapa tembok kuno yang dikenal abadi retak terpisah. Ini, Si Hao penuh penyesalan. Dia benar-benar melewatkan kesempatan ini. Menemukan istana kuno itu mungkin akan menjadi lebih sulit sekarang. Akankah ada kesempatan tersisa? Mereka mencari di sekitar sini. Pada akhirnya, dia harus mengakui bahwa kemungkinan besar inilah masalahnya. Apa yang harus dia lakukan? Jalan ini bahkan terputus. Dia bahkan tidak bisa melawan naga sejati dan Phoenix abadi lagi. Kerusakan yang diderita wilayah itu terlalu besar. Si Hao mengangkat kepalanya ke arah langit dan menghela nafas. Mengapa pergi ke alam yang lebih tinggi begitu sulit? Jika memang seperti ini, maka dia tidak punya harapan lagi. Dia kemungkinan besar akan terjebak di alam bawah. Tunggu. Batu mencolok surgawi tiba-tiba dipindahkan. Itu terbang ke sisi dinding yang rusak dan melihat sekeliling. Itu menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata, tembok ini adalah surga yang menentang. Itu bisa menutup dengan sendirinya. Ketika Si Hao mendengar ini, dia berjalan ke depan dan merasakan simbol formasi itu. Sepertinya benar-benar ada kekuatan aneh yang berputar-putar. Selain itu, ketika dia melihat jejak di atas wilayah gunung, dia melihat bahwa jarak antara kedua dinding ini sedikit lebih jauh sebelumnya, dan kemudian perlahan-lahan menjadi sedikit lebih dekat. Selain itu, gerbang batu yang rusak juga memiliki simbol yang berkedip-kedip dan sejenis kekuatan dewa yang berputar-putar. Si Hao mengeluarkan murid ganda sehingga dia bisa melihatnya lebih hati-hati. Dia memperhatikan bahwa itu benar-benar perlahan pulih. Berapa lama kira-kira dibutuhkan sebelum dipulihkan? Si Hao bertanya. Batu pemogokan surgawi adalah ahli formasi. Setelah menganalisisnya sedikit,
sampai pada kesimpulan bahwa perlu beberapa hari untuk memulihkan dirinya sendiri. Namun, komponen bagian dalam yang rumit mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih. Ini berarti bahwa jika Si Hao ingin pergi, dia mungkin harus menunggu lebih dari 10 tahun, atau bahkan lebih dari 20 tahun. Itu terlalu lama. Selusin tahun tidak bisa dianggap sebagai waktu yang singkat. Itu membuatnya merasa tidak berdaya. Pada akhirnya, Si Hao membawa sepotong tulang bersamanya dan meninggalkan tempat ini. Jalan ini terputus. Alam kekosongan dewa. Dia memasuki alam dewa kekosongan dan menemukan kakek burung dan penatua koin. Dia ingin mendapatkan beberapa petunjuk dari mereka, karena dia benar-benar tidak punya cara lain. Apa yang agak tidak terduga adalah bahwa kedua tetua itu cukup kooperatif. Mereka tidak mencoba memerasnya dan malah dengan hati-hati memikirkan diri mereka sendiri sebelum memberinya beberapa saran. Di alam bawah, ada beberapa klan yang dulunya sangat kuat, tetapi kemudian menurun dan menghilang. Seseorang dapat mencoba metode ini dan mengunjungi reruntuhannya. Mungkin Si Hao dapat menemukan beberapa formasi transportasi kuno dengan cara ini. Si Hao telah menjelajahi semua kekuatan yang masih kuat dan berkembang di zaman sekarang. Formasi transportasi mereka telah lama digunakan. Mungkin hanya dengan menjelajahi sisa-sisa klan besar yang menurun ini, dia akan menemukan satu atau dua jalan yang tersisa. Kemudian, kedua tetua itu sedikit meneliti. Mereka memperhatikan bahwa klan yang memenuhi persyaratan ini benar-benar tidak banyak. Mereka menyebutkan tiga yang utama. Si Hao tercengang. Klan pertama yang disebutkan terdengar familiar, yang disebut klan awan. Tempat mereka tinggal dikenal sebagai Cloud Sky Palace. Dia mengingat adegan dari masa kecilnya. Ada sepasang saudara kembar muda yang sedang mendiskusikan jenis susu binatang apa yang paling enak di masa lalu. Porselen seperti gadis kecil yang cantik itu mengatakan bahwa mereka berasal dari Cloud Sky Palace, klan keluarga rahasia. Mereka, ketika dia memikirkan adegan itu, dia merasakan kehangatan, juga rasa sakit. The Heaven Swallowing Sparrow dan Kyongki membantai semuanya dalam jarak 50.000 li. Mereka kemungkinan besar sudah mati. Awalnya, klan yang disebutkan para tetua cukup sulit ditemukan, tetapi sekarang, Si Hao tahu lokasi tersembunyi salah satu dari mereka, membuatnya terlihat sedih. Dia pergi dan langsung menuju lokasi lama Stone Village, mencari di sekitar tempat ini. Di tempat ini, dia menemukan kota yang tidak bisa dianggap sekecil itu. Wilayah ini telah dihancurkan sebelumnya, dan baru belakangan ini vitalitasnya pulih. Siapa yang membangun tempat ini? Itu mereka. Si Hao tercengang. Ini bukan orang asing. Master Sekte secara tak terduga adalah Zisan Hou, dan roh penjaga kota adalah Serigala Emas. Saat itu, ada banyak klan kuat yang menentang Desa Batu. Pada akhirnya, beberapa ahli dibunuh oleh Dewa Willow, dan hanya Zisan Hou dan roh penjaga, Serigala Emas, yang melarikan diri dalam keadaan yang agak menyedihkan. Mereka benar-benar selamat dari serangan Heaven Swallowing Sparrow dan Kyongki, dan sekarang, mereka berkumpul bersama, membentuk sebuah kota. Si Hao berkata dengan lembut. Saat itu, dia masih anak kecil. Dia jauh dari lawan Zisan Hou dan Golden Wolf. Dia memperhatikan sebentar, tetapi tidak memutuskan untuk membuat masalah bagi mereka. Itu karena hidup mereka kemungkinan besar tidak akan bersilangan lagi, jadi hal seperti itu di masa lalu seharusnya tidak terjadi lagi. Si Hao melanjutkan perjalanannya. Dia melihat sekeliling tempat ini, dan kemudian pada akhirnya, dia naik gunung. Dia menemukan jejak Cloud Clan. Gunung besar itu sangat luas, dan tiba-tiba ada salju di puncaknya. Konstruksinya masih terpelihara dengan sempurna, tidak terlihat seperti menderita kerugian. Hanya saja, tidak ada jiwa di sini. Si Hao dan batu pemukul surgawi mengambil tindakan. Pada akhirnya, mereka mengaktifkan istana bawah tanah misterius yang disegel dan menemukan formasi transportasi yang sangat besar. Mereka benar-benar menemukannya. Jika bukan karena mereka sangat berhati-hati dan batu pemukul surgawi mahir dalam formasi, mereka tidak akan menyadari istana bawah tanah ini sama sekali. Selain itu,
Mereka melihat kata-kata terukir di sini. Mereka ditinggalkan oleh klan awan. Dinyatakan bahwa setelah mengetahui tentang Heaven Swallowing Sparrow dan pembantaian Kyongki, mereka dipaksa untuk memasuki formasi kuno dan meninggalkan tempat ini. Kemudian, klan awan menolak. Meskipun itu jauh lebih kuat daripada desa batu saat itu, masih belum diketahui kemana formasi transportasi yang ditinggalkan oleh leluhur mereka mengarah. Mereka hanya bisa mempertaruhkan semuanya. Itu harus mengarah ke alam yang lebih tinggi. Setelah batu pemogokan surgawi mempelajari formasi ini, ia mencapai kesimpulan ini. Apakah saudara kembar-kembar itu masih hidup? Si Hao bertanya pada dirinya sendiri. Jika ini masalahnya, jika mereka naik dari tempat ini, ada kesempatan baginya untuk bertemu mereka lagi. Dengan suara Weng, formasi besar itu diaktifkan. Simbol berkedip-kedip. Sebuah lorong segera dibuka. Tempat ini seharusnya tidak terlalu jauh dari Stone Village, kan? Si Hao merasa agak enggan di dalam. Dia ingin kembali dan melihatnya, tetapi pada akhirnya, dia masih menahan keinginan itu. Hidungnya terasa agak sakit. Dia diam-diam menatap ke kejauhan, dan kemudian dia berbalik. Selamat tinggal, alam bawah. Ini adalah kata-kata terakhir yang dia tinggalkan. Dia melangkah ke lorong, dan dengan demikian menghilang dari alam bawah. Begitu dia berjalan di jalan ini, akan sulit untuk kembali. Semua koneksi dengan alam bawah akan terputus. Jalan ini sangat panjang, menembus angkasa. Hamparan kabur terbentang di depannya. Ketika dia berjalan di dalamnya, seolah-olah dia sedang menyeberangi sungai waktu. Dalam ketidakjelasan, bintang-bintang akan berkedip dari waktu ke waktu. Aliran perak akan berputar-putar. Adegan itu kabur dan membuat orang lain merasa sangat bingung. Tiba-tiba, jalan ini bergetar hebat. Aliran berbintang dan adegan tidak teratur itu menghilang. Semua jenis simbol berkedip-kedip. Itu sangat kacau. Tidak baik. Batu pemogokan surgawi berteriak dengan aneh. Itu memiliki perasaan bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Jalan ini tiba-tiba akan pecah. Dinding alam, di sekitar mereka seperti barang pecah belah. Banyak retakan muncul. Gelombang kekuatan spasial melonjak, menyapu melewati pelipisnya dan memotong sebagian dari rambut panjangnya yang hitam pekat. Itu hampir mengenai kepalanya. Suara siulan aneh terdengar di udara. Ini adalah efek dari dinding antara alam yang retak dan energi gila yang melonjak. Si Hao mulai berlari dengan semua yang dia miliki. Sepasang sayap kunpeng muncul di belakangnya, dan saat mereka bergerak, mereka meningkatkan kecepatannya ke puncak saat dia melakukan perjalanan di jalan yang rusak ini. Seberkas cahaya terbang, membawa energi kacau bersamanya. Simbol berkedip-kedip dengan cemerlang. Si Hao mengelak, tetapi simbol-simbol ini terlalu terkonsentrasi. Bahkan saat dia memutar tubuhnya dan bergerak dengan kelenturan yang tak terbayangkan, bahunya masih tergores. Sebuah pu terdengar. Darah mekar ke udara di daerah itu. Dengan kekuatan dagingnya, artefak magis normal tidak bisa melakukan apapun padanya, tapi sekarang, dia terluka. Cepat dan kabur. Kita harus buru-buru keluar, kalau tidak kita akan dimasukkan ke dalam kutukan abadi. Batu pemogokan surgawi berteriak. Retakan di lorong kosong menjadi semakin banyak, seolah-olah akan runtuh. Itu sangat berbahaya. Ini jelas merupakan hasil dari hancurnya formasi transportasi alam bawah. Sejak raksasa dari alam yang lebih tinggi berperang melawan kehendak surga, hasil yang sangat parah dihasilkan, memutuskan dua alam. Bahkan dengan formasi transport, masih akan ada recoil yang keras. Hukum alam dunia ikut campur, membuat formasi transportasi mudah dihancurkan. Setengah tahun yang lalu, itu masih baik-baik saja, tetapi baru-baru ini, itu menjadi semakin berbahaya. Ini adalah pemutusan jalan surgawi, alasan mendasar mengapa formasi transportasi pecah. Formasi besar, selama itu digunakan sekali, akan dihancurkan. Dan sekarang, mereka baru saja mulai bergerak, tetapi si Hao sudah menghadapi bahaya. Garis cahaya lain terbang melewatinya, membawa kabut kabur bersamanya. Kekuatan misterius simbol-simbol itu mengerikan. Si Hao berkelok-kelok ke kiri dan ke kanan,
menghindari bahaya dengan teknik gerakan tubuhnya yang menakjubkan. Namun, lehernya masih digorok. Darah mengalir keluar, hampir mengeluarkan kepalanya. Itu sangat berbahaya. Kekosongan itu bergetar. Setengah kecil dari lorong itu rusak, dan bahkan lebih banyak energi mengalir ke dalam. Aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengalir masuk, dan benang kabut kacau meringkuk. Itu menjadi lebih berbahaya. Si Hao melompat. Dia berlari dengan cepat, sayap divin di punggungnya terus bergerak. Dia seperti seberkas cahaya sementara saat dia bergegas ke depan, menerobos aliran energi, melewatinya dengan susah payah. Untungnya, retakan kacau yang paling berbahaya tidak menggores tubuhnya, atau itu akan mengerikan. Hampir sampai. Hanya ada jarak pendek dari pintu keluar. Kita hampir berada di alam yang lebih tinggi. Kata batu pemogokan surgawi. Namun, tepat pada saat itu, sebuah ledakan terdengar. Kekosongan menjadi tidak stabil, dan kemudian dengan cepat terbelah. Semua jenis simbol meletus. Situasinya sekarang sangat buruk. Bagaimana dia bisa menghindari ini? Batu mencolok surgawi berkedip. Itu langsung melompat dari rambut si Hao dan bersembunyi di dalam dadanya untuk menghindari bahaya. Sejumlah besar simbol bergegas. Pada saat yang sama, cahaya kacau yang menakutkan terjalin dalam kehampaan dan diretas. Retakan besar muncul di kehampaan. Jenis energi ini sangat menakutkan. Begitu seseorang diretas olehnya, lupakan para ahli tertinggi, bahkan makhluk yang menyalakan api surgawi mereka akan segera diretas. Buka. Si Hao menghindari potongan retakan besar itu. Dia membuka kotak perunggu berharga dan dengan cepat memasukinya. Dia mengaduk-aduk potongan perunggu itu untuk melewati hamparan simbol ini. Ledakan kuat terdengar. Kekosongan pecah dan cahaya simbol mengalir ke langit. Jalan ini benar-benar hancur, membentuk aliran energi yang paling menakutkan. Di Western Tomb World, kotak perunggu berharga sudah mengalami kerusakan. Selain itu, ketika si Hao meledakkan tulang tertingginya sendiri, itu juga rusak. Akibatnya, setelah dampak ini, itu mulai pecah. Tidak bagus, itu rusak. Batu pemogokan surgawi berteriak ketakutan. Kotak perunggu berharga terbelah. Orang bisa melihat beberapa simbol bergegas masuk dengan semua jenis cahaya. Itu sangat menakutkan. Ekspresi si Hao berubah. Dia mengeluarkan kuali batu itu. Meskipun tidak memiliki 3 kakinya yang tersisa, tubuh kuali itu masih utuh. Itu adalah artefak magis dewa sejati dengan kemampuan bertahan yang menakjubkan. Dia menutupi tubuhnya dengan itu. Serangan kuat menghantam kuali, membentuk cahaya warna-warni yang menakutkan seolah-olah api sedang menyala. Banyak retakan muncul di kuali ini, dan mereka dengan cepat meluas keluar. Mereka tampak seperti berada di ambang ledakan. Si Hao tenggelam dalam situasi kritis. Dia mengambil alu iblis dan menggunakan ini untuk melindungi dirinya sendiri. Kekosongan bergetar, dan simbol-simbol mengalir dengan kacau. Cahaya menyilaukan menyala. Kuali yang rusak terbang ke lorong yang rusak, menabrak bumi yang besar. Suara yang sangat besar merobek udara, mengguncang langit dan bumi. Ledakan dahsyat terjadi di sini. Semua jenis cahaya warna-warni melonjak. Kuali surgawi hancur berantakan, mengirimkan energi yang kuat mengalir ke segala arah. Di sekitarnya, sebuah gunung pendek runtuh dan batu-batu besar berjatuhan. Semua jenis pohon patah. Sebuah kawah besar muncul di tempat ini. Di tanah, retakan besar muncul satu demi satu. Mereka membentang ke kejauhan, tampak sangat menakutkan. Seolah-olah meteor dari dunia luar jatuh di sini. Di dasar lubang ada hamparan besar darah. Si Hao berbaring di sana, tubuhnya berputar dengan cara yang agak tidak normal. Dia telah menderita cedera yang cukup parah. Banyak tulangnya yang patah. Tidak jauh dari sana, sebuah gunung membelah separuh tubuhnya. Sebuah alu tulang yang berharga tertancap di sana, kusam dan tanpa cahaya. Aku akan mati karena kesakitan, batu pemukul surgawi berteriak dengan sedih. Itu tidak berakhir dengan menghindari bencana ini dan malah berakhir melindungi dada si Hao dari beberapa serangan simbol kosong. Akibatnya, ada beberapa retakan di tubuhnya sekarang. Itu sangat dekat dengan kehancuran.
Si Hao membuka matanya dengan susah payah. Seluruh tubuhnya terasa sakit. Gerakan sekecil apapun akan menyebabkan kekuatan suci mengalir keluar secara acak dan mengirim darah keluar dari tubuhnya. Luka-lukanya terlalu parah. Aku selamat, dia berkata dengan lemah. Dia tidak peduli tentang segala sesuatu yang lain sekarang. Mampu bertahan sudah cukup bagus dan layak untuk disyukuri. Si Hao ingin duduk, tetapi dia merasa cukup sulit untuk melakukannya. Tulangnya patah, dan darahnya ada di mana-mana di tanah, mengubah tanah menjadi tanah berdarah. Bahkan dagingnya compang-camping tak tertahankan. Selain itu, ada banyak area di mana tulangnya yang patah bahkan terlihat. Luka-lukanya bahkan lebih parah dari yang dia bayangkan. Sebuah wadah jatuh dari dadanya. Itu penuh dengan udara dingin. Justru wadah es surgawi yang menyegel Kaisar Kupu-Kupu di masa lalu. Itu benar-benar tidak rusak. Sedikit cahaya kemasan keluar, dan kupu-kupu Kaisar muncul. Kenapa aku sangat tidak beruntung? Batu pemogokan surgawi melolong kesakitan ketika melihat ini. Apakah kita berakhir di alam yang lebih tinggi, atau apakah kita gagal dan mendarat di alam yang lebih rendah? Si Hao bertanya pada dirinya sendiri. Dia mengatupkan giginya, mengedarkan kekuatan sucinya untuk memulihkan tubuhnya. Dia menyatukan semua tulangnya yang patah dan menghentikan pendarahan. Hanya setelah menyelesaikan tugas-tugas ini dia duduk dengan susah payah. Dia diam-diam merasakan sekelilingnya, menemukan bahwa esensi spiritual di sini sangat kaya, terus mengalir ke dalam tubuhnya. Gunung-gunung di dekatnya sangat indah. Air terjun bersinar terang dan kabut melayang. Ini harus menjadi alam yang lebih tinggi. Dia mencapai kesimpulan ini, karena tidak mungkin alam bawah memiliki esensi spiritual sebanyak ini. Sukses! Ah! Batu pemogokan surgawi berteriak. Itu juga cukup bersemangat. Setelah begitu banyak kesulitan, mereka akhirnya tiba melalui jalan surgawi. Itu terlalu berbahaya sekarang. Mereka begitu dekat dengan kematian. Namun, meskipun mereka berhasil melewatinya, kotak perunggu berharga dan kuali dewa dihancurkan. Perasaan bertahan hidup pada akhirnya membuat mereka merasa lelah, tetapi pada saat yang sama, mereka akhirnya bisa menghela nafas lega. Kupu-kupu Kaisar menyebarkan sayapnya yang cerah. Itu membungkus alu iblis dalam simbol dan membawanya kembali. Si Hao meringis. Setiap kali dia bergerak sedikit pun, darah akan keluar dari seluruh tubuhnya. Beberapa benda yang disimpan di 10 lorong surgawinya semuanya berserakan, dan untuk sesaat dia tidak dapat memasukkannya kembali. Samar-samar dia bisa merasakan perasaan menyesakkan. Tekanan hukum alam yang tak terlukiskan menimpanya. Apakah ini hukum alam langit dan bumi yang lengkap? Alam bawah kurang, hukum alamnya tidak lengkap. Namun, tempat ini berbeda. Si Hao segera merasakan transformasi. Setelah beristirahat selama 1 jam, si Hao berhasil berdiri. Dia mengacungkan alu tulang yang berharga, mengisi kawah ini dan menghapus jejak lain yang tertinggal di dekatnya. Saya akhirnya tiba di alam yang lebih tinggi. Saya bisa dianggap sebagai alien ilegal, kan? Dia tertawa dan berkata sambil menahan rasa sakit. Tempat ini cukup damai. Tiba-tiba tidak ada binatang buas yang bisa dilihat. Bau darah tidak menimbulkan masalah, membuatnya merasa agak aneh. Tiba-tiba, dia merasa ada yang tidak beres. Dia mencium aroma yang cukup unik, dan tubuhnya mulai terasa aneh. Ada yang aneh. Si Hao terhuyung-huyung. Dia mengangkat alu iblis, ingin segera meninggalkan tempat ini. Ini adalah jamur. Dia cukup terkejut. Ketika dia meninggalkan wilayah pegunungan ini, dia melihat sejumlah besar jamur yang sangat besar. Masing-masing dari mereka sebesar rumah. Mereka berwarna cerah dan mengalir dengan cahaya warna-warni. Sementara itu, ada banyak kerangka di bawah jamur, membentuk hamparan putih. Ini adalah tempat yang berbahaya. Kita harus cepat dan pergi. Batu pemogokan surgawi berkata dengan tergesa-gesa. Si Hao dengan paksa mengedarkan kekuatan surgawinya. Dia naik ke udara, tetapi pada akhirnya, dia terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Ini membuatnya merasa cukup terkejut. Hukum langit dan bumi terlalu tangguh. Dia terguncang dalam hati.
Dia tidak bisa percaya bahwa ini semua terjadi di alam ahli tertinggi. Seolah-olah kultivasinya lumpuh. Dia menyadari bahwa dia hampir tidak bisa terbang. Alasan pertama adalah karena dia terluka parah, dan yang kedua adalah karena penindasan Dao yang hebat itu parah. Ini benar-benar membuatnya takut. Tidak heran para wanita bangsawan dan jenius itu pergi ke bawah untuk mengasah diri mereka sendiri. Itu adalah perasaan tidak terbatas. Tiba-tiba, hamparan besar simbol bersinar dari jamur. Mereka mengalir dengan warna-warna cemerlang dan memenuhi langit. Cahaya yang aneh. Itu benar-benar memiliki kekuatan surgawi korosi. Ekspresi Si Hao berubah. Dia buru-buru mengoperasikan simbolnya, menutupi bagian luar tubuhnya dengan rapat untuk mencegah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Luka-lukanya parah. Mengaktifkan simbol-simbol ini dengan paksa segera membuat tubuhnya berkeringat dingin. Kemudian, cahaya jamur aneh di bawahnya menjadi lebih cemerlang. Kabut cahaya yang tidak jelas bergegas ke atas untuk mengelilinginya. Aku tidak bisa mengganggumu sekarang. Tubuhnya terluka sekarang, jadi dia tidak ingin menunda di sini. Sementara itu, meskipun jamur ini aneh, mereka tampaknya tidak memiliki kecerdasan, jadi mereka tidak layak diperjuangkan. Si Hao mengaduk Alu Demon Val untuk memaksa jalan keluar. Hanya setelah terbang selama beberapa puluh li keluar, dia membebaskan diri dari wilayah aneh ini. Simbol spasial memang aneh. Bahkan aku merasa tidak bisa mengatasinya. Wajah Si Hao pucat. Dia terluka di lorong kosong, mengambil kerusakan besar pada energi dasarnya. Bahkan sekarang, masih ada beberapa simbol di tubuhnya yang belum hilang, berkedip-kedip di tulang dan dagingnya. Namun, itu juga bukan masalah besar, karena semuanya akan menjadi lebih baik setelah dia membutuhkan waktu untuk pulih. Kemudian, dia terbang lagi 100 li. Dia terlalu lelah, dan turun. Ada jalan di sini, jadi pasti ada aktivitas di sekitar sini. Setelah mengatakan ini pada dirinya sendiri, dia mendengar suara seseorang. Dia melihat seekor tunggangan, tanpa diduga adalah siput yang sangat besar. Itu merangkak dengan cepat bahkan dengan lebih dari 20 orang di punggungnya. Ada orang muda dan tua di sana yang mengobrol sambil tertawa. Ekspresi Si Hao agak aneh. Untuk benar-benar menggunakan siput sebagai tunggangan, ini benar-benar agak tidak biasa. Selain orang-orang ini, ada banyak mangsa di siput ini. Ada gajah liar yang panjangnya beberapa zang, harimau ganas sepanjang 5 atau 6 meter, dan beberapa lusin ular raksasa panjang zang. Ini adalah keluarga pemburu. Beberapa dari mereka memegang tongkat taring serigala dan yang lainnya membawa busur hitam besar. Mereka mengenakan pakaian kulit binatang dan memperlihatkan tubuh bagian atas mereka. Mereka tampak sangat primitif. Selain itu, ada beberapa pemuda juga. Mereka yang masih remaja, juga mengikuti pasukan ini, jelas untuk menambah pengalaman dan menguatkan keberanian mereka. Ada seseorang di sana yang tampaknya terluka. Seorang anak berteriak. Semua orang menoleh. Saat ini, Si Hao sedang berbaring di atas sepotong batu biru. Ada darah mengalir dari setiap bagian tubuhnya, membuatnya tampak agak menyedihkan. Lukanya tidak ringan. Mari kita bawa dia kembali ke desa dan rawat dia. Seekor jantan parubaya melompat dari siput dan dengan cepat berlari. Si Hao tergerak. Pengetahuannya terhadap alam yang lebih tinggi terbatas, jadi mungkin dia harus mengikuti orang-orang ini kembali dan perlahan memahami situasinya. Film pun berakhir.